dalam kehidupan sosial, serta dampaknya terhadap perilaku individu dan kelompok. Kajian ini menjadi penting karena beberapa alasan utama. Pertama, hukum sebagai produk sosial. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial budaya dan politik masyarakat. Kedua, aktivitas hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum menerapkan apakah hukum yang dibuat oleh negara benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Ketiga, hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Hukum berperan sebagai alat perubahan sosial, yaitu laws a tool of social engineering. Keempat, kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris. Dalam banyak kasus terdapat perbedaan antara hukum yang tertulis law in books dengan hukum yang berlaku, yaitu realistis. Kedua, itu definisi sosiologi hukum. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos berarti kata atau bicara. Sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat atau dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah mempelajari hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana adanya Dasein. Kedua, menurut Paul B. Hutton, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penerapan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Menurut Soemardijan dan Sulaiman Soeimandi, ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perkembangan sosial. Sedangkan menurut Emil Durkheim, suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan suatu individu. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya sendiri Kevin Chandra ingin melanjutkan materi yang ketiga tentang kegunaan sosiologi hukum. Yang pertama, taraf organisasi dalam masyarakat. Sosiologi hukum mampu mengidentifikasi ideologi dan filsafat yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegak hukum. Yang kedua, taraf golongan dalam masyarakat. Pengungkapan kelompok mana yang memiliki peran krusial dalam pembentukan dan implementasi hukum serta manfaat dan kerugian yang dialami oleh kelompok tersebut karena penerapan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, taraf individual, mengidentifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang memiliki potensi untuk mengubah pandangan atau perilaku anggota masyarakat. Yang keempat, ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau dasar sosial dari hukum. Sebagai contoh, hukum nasional Indonesia, musyawarah, dan kekeluargaan. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang narkotika terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta gejala budaya untuk mengenai pemilihan presiden terhadap bidang politik. Mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini hasil presentasi dari